Sahabat dulu mereka menyebutnya dengan Baqi al-Gharqad. Ini adalah kuburan untuk seluruh umat Islam sampai hari kiamat. Dibangunlah situ, pintu itu dinamakan pintu Jibril. Dari atas ada suara yang menyuruh Nabi, yang memanggil Nabi, ya Muhammad, anta Rasulullah, ana Jibril. Akhirnya Allah kirim awan menaungi Nabi dan sahabat-sahabatnya sehingga mereka tidak kepanasan. Setelah Nabi berdoa, langsung turun hujan. Nah, itulah dibangun sini masjid awan, Masjid Al-Ghamamah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya habral ummah. Ya habrat ummah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Abdullah. Ya Abdullah bin Abbas. bin Abbas. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah pemirsa sekalian, kita bertemu kembali di suatu malam. Malaikat Jibril datang menjumpai Nabi, ingin memberikan satu kabar kepada Nabi. Lantas malaikat Jibril berkata, "Ya Rasulullah, malam ini ada salah seorang sahabatmu yang meninggal dunia. Namun ketahuilah bahwasanya gara-gara kematiannya, gara-gara meninggalnya sahabatmu ini, arus Allah bergetar, arus Allah bergegar." Siapakah sahabat Nabi ini yang gara-gara kematiannya membuat arus Allah bergetar, bahkan 70.000 malaikat turun menghadiri jenazahnya? Siapakah gerangan sahabat Nabi ini? Mari kita ikuti terus video ini sampai akhir. Dan jangan lupa bagi yang baru menemukan channel kita ini, mohon dukungannya untuk subscribe, like maupun share. Insya Allah kami doakan bagi yang subscribe, yang mendukung channel ini, kami doakan semuanya, antum semua, Allah mudahkan segala urusannya baik dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jadi sahabat tersebut namanya Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Mu'adz. Jadi Sa'ad bin Mu'adz ini, beliau masuk Islam usia 30 tahun. Meninggal dunia usia 36 tahun. Ada yang mengatakan 38 tahun. Bayangkan pemirsa sekalian betapa hebatnya prestasinya dalam agama ini, betapa hebatnya dia dalam membela agama Islam ini, cintanya kepada Allah dan Rasulnya, sehingga dalam waktu 6 tahun dia di dalam Islam, prestasinya begitu hebat di dalam Islam, pembelaan terhadap agama ini, sehingga ketika dia meninggal, arus Allah bergegar karena menyambut ruh Sa'ad bin Mu'adz ini untuk berjumpa Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa, keramat yang luar biasa. Bahkan 70.000 malaikat menghadiri jenazahnya, menghantarkan jenazahnya. Jadi semua yang mengangkat jenazah Sa'ad bin Mu'adz seperti ringan sekali, seperti kapas saja. Mereka memberitahu kepada Nabi, tidak ada jenazah yang begitu ringannya yang kami usung selama ini. Kata Nabi, ada malaikat yang ikut menggotong jenazah Sa'ad bin Mu'adz ini.
Jadi jasanya yang begitu besar ketika dia masuk Islam, 30 tahun usianya masuk Islam, beliau langsung menemui masyarakatnya, kaumnya, rakyatnya, karena dia pemimpin di satu kaum yang bernama Bani Abdul Ashhal. Langsung setelah masuk Islam, langsung tidak tunggu-tunggu lagi, langsung berdakwah, langsung berjuang. Dia kumpulkan masyarakatnya. Setelah semuanya berkumpul, beliau berpidato di hadapan mereka. Saya bertanya kepada kalian semua, bagaimana pendapat kalian terhadap diriku? Bagaimana pandangan kalian terhadapku? Siapa saya ini? Akhirnya semua masyarakatnya memujinya, engkau adalah pemimpin kami, engkau orang baik, kami sangat patuh kepada engkau. Lantas beliau berkata, mulai saat ini haram kita berbicara. Tidak ada lagi hubungan kita. Jangan dekat-dekat denganku. Sehingga kalian semuanya beriman kepada Allah dan Rasulnya, kalian bersyahadat, baru kita seperti biasa. Akhirnya masyarakatnya, kaumnya saat itu belum sampai sore hari, datangnya sehari, semuanya berbondong-bondong masuk Islam. Ya. Kemudian ketika di perang Badar, betapa hebatnya jasa Sa'ad bin Mu'adz ini, betapa beraninya dia. Di perang Uhud, begitu hebatnya peranannya. Dan juga ketika perang Khandaq. Nah, di perang inilah beliau terluka parah, kena panah. Nabi suruh dirawat di masjidnya supaya Nabi mudah untuk melihatnya, mengontrolnya. Dan ketika itulah dia berdoa kepada Allah, ya Allah, sekiranya masih ada peperangan antara Nabi, orang Islam dan orang-orang Quraisy, jangan matikan aku terlebih dahulu ya Allah. Begitu pula kalau belum selesai urusan Yahudi Bani Quraidah dengan Nabi, saya belum menyelesaikan urusan mereka dengan Nabi, jangan kau cabut dulu ya Allah nyawaku ya Allah. Allah kabulkan kontan saat itu juga. Allah kabulkan. Tiba-tiba lukanya berkurang, darah yang bercucuran. Akhirnya singkat cerita, orang-orang Bani Quraidah Yahudi yang ketika itu mereka berkhianat kepada Nabi dan umat Islam, ketika umat Islam dikepung oleh pasukan Ahzab, pasukan sekutu yang dipimpin oleh kafir Quraisy, puluhan ribu jumlahnya, banyak sekali mengepung Madinah. Dan orang-orang Yahudi Bani Quraidah ini mengambil kesempatan dalam kesempitan yang seharusnya mereka sudah ada perjanjian untuk saling tolong menolong. Seharusnya Yahudi Bani Quraidah ini membantu umat Islam mempertahankan Madinah dari serangan musuh, tapi ternyata mereka justru menjadi musuh dalam selimut. Umat Islam berkumpul menggali parit di perbatasan. Orang Yahudi ambil kesempatan, dia di tengah-tengah kota Madinah, tidak ada laki-laki dewasa di sana, yang ada anak-anak dan kaum wanita. Itulah mereka menggasak harta orang Islam, mereka membunuh kaum wanita dan anak-anak. Ternyata dugaan mereka meleset, pasukan Ahzab Allah kirim angin topan yang memporak-porandakan mereka, yang menerbangkan kemah-kemah mereka. Akhirnya mereka pulang ketakutan
pulang ke tempat masing-masing. Nah, disinilah Bani Quraidah akhirnya dikepung oleh umat Islam. Mereka bersembunyi di atas bukit, di benteng-benteng mereka, karena mereka orang-orang kaya, punya istana, punya benteng-benteng di atas bukit. Mereka semua bersembunyi di sana, dikepung oleh Nabi dan sahabat-sahabatnya lebih kurang 25 hari. Akhirnya mereka ingin menyerahkan diri karena akan mati secara perlahan-lahan, perbekalan makanan habis. Nah, inilah mereka, kelicikan mereka, hanya mereka mengirim utusan kepada Nabi yang intinya utusan itu mengatakan bahwasanya kami akan mau menyerahkan diri, mau turun, mau keluar dari benteng-benteng kami, tapi dengan syarat yang memberikan hukuman buat kami adalah Sa'ad bin Mu'adz. Kenapa mereka minta Sa'ad bin Mu'adz sebagai hakim yang memutuskan hukuman buat mereka? Karena Sa'ad bin Mu'adz ini ketika dia belum masuk Islam, ketika masa jahiliyah, hubungan dia dengan orang-orang Yahudi sangat dekat sekali, sangat akrab sekali, sangat baik sekali hubungan dia dengan orang-orang Yahudi. Jadi tujuan mereka kalau Sa'ad bin Mu'adz memberikan keputusan hukuman, tidak sampailah mereka dihukum penggal ataupun hukum berat, pasti diringanin. Akhirnya Sa'ad bin Mu'adz masih keadaan luka. Nabi rayu, ini oke, kata Nabi, kami terima usulan kalian, silakan menyerahkan diri, nanti saya merayu Sa'ad bin Mu'adz untuk memberikan hukuman. Akhirnya Nabi rayu Sa'ad bin Mu'adz, akhirnya memutuskan hukuman. Saya memutuskan, ya Rasulullah, semua laki-laki pengkhianat Yahudi ini, semua laki-laki yang berkhianat, yang dewasa, yang baligh, penggal semua lehernya, ya Rasulullah. Selebihnya ditawan. Harta mereka disita, dan sebagian lagi diusir. Akhirnya sejak saat itulah satu pun Yahudi tidak ada lagi di Madinah. Jadi hukuman, setelah beliau memutuskan hukuman seperti itu, Nabi langsung berkata, wahai Sa'ad, hakamta bihukmil malik min sab'i samawat. Wahai Sa'ad, engkau telah memberikan keputusan hukuman sesuai dengan hukuman yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah hukum yang pantas buat para pengkhianat. Ya, pemirsa sekalian, setelah beliau memutuskan hukuman seperti itu, akhirnya darahnya terus mengucur lagi dengan derasnya, akhirnya meninggal dunia, wafat Sa'ad bin Mu'adz. Allah kabulkan doanya. Peperangan dengan orang Quraisy juga tidak ada lagi setelah perang Khandaq itu. Kemudian juga dia sudah puas hati memberikan hukuman kepada orang-orang Yahudi, padahal itu bekas kawan lama mereka, kawan baiknya, kawan akrabnya. Jadi dia memutuskan hukuman itu hanya yang dia pandang hanya Allah dan Rasulnya saja. Dia tidak pandang bekas itu, bekas kawan lamanya, kawan baiknya. Inilah Sa'ad bin Mu'adz. Akhirnya beliau meninggal. Betapa sedihnya Nabi dan sahabat-sahabatnya. Lantas Nabi berkata kepada sahabat-sahabatnya, laqad ihtazza arsyur rahman bimauti Sa'ad. Bahwasanya sekarang arsy Allah bergegar gara-gara kematian Sa'ad. Akhirnya dikuburkan. Juga Nabi berkata, tidak ada satu jengkal tanah pun kecuali ada pijakan malaikat. 70.000 malaikat
Allah turunkan menghadiri jenazah Sa'ad bin Mu'adz ini. Akhirnya dibawalah ke kuburan, lantas dikubur. Sa'ad bin Mu'adz dikubur, Nabi ikut menguburkan Sa'ad bin Mu'adz ini. Setelah selesai dikubur, setelah selesai ditimbun, selesai, tiba-tiba Nabi pucat pasi mukanya, macam orang ketakutan. Akhirnya sahabatnya bertanya, "Ya Rasulullah, ada apa ya Rasulullah, sehingga engkau mukamu berubah menjadi pucat pasi seperti ini?" Nabi berkata, "Laqad dammal qabru Sa'dan dammatan." Saya lihat Sa'ad bin Mu'adz lagi dihimpit oleh tanah. Lau naja minhu ahad la naja minhu Sa'ad. Kalau ada orang yang selamat dari himpitan kubur, maka Sa'adlah yang berhak untuk selamat dari himpitan kubur ini. Jadi satu pun tidak ada yang selamat daripada himpitan kubur. Walau Ibrahim ya Rasulullah. Sekalipun Ibrahim, anakmu, anak Nabi Ibrahim meninggal waktu usia 7 bulan. Walau Ibrahim, kata Nabi, walaupun Ibrahim. Jadi inilah sunnatullah, pemirsa sekalian. Himpitan tanah sunnatullah. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Sunnatullah tidak bisa dirubah. Cuma umat Islam, orang-orang beriman yang beramal soleh, dia terhimpit oleh tanah sekejap saja, sebentar saja, dia itu dilapangkan selapang-lapangnya. Namun orang kafir, orang musyrik, orang munafik terhimpit selama-lamanya. Jadi himpitan kubur semuanya akan merasakan, sebagaimana halnya mati. Semuanya akan merasakan kematian. Tidak terkecuali Rasulullah SAW. Makanya di Quran dikatakan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian, merasakan. Jadi ada rasanya. Jadi Quran tidak mengatakan kullu nafsin yamut, setiap yang bernyawa mati, tapi tidak merasai kematian. Ada rasanya. Nabi katakan kematian itu ada 100 sakroh. 100 sakroh, sakarat itu ada 100 sakroh. Satu sakrohnya lebih dahsyat daripada sabetan pedang. Nabi sendiri rasakan seperti itu. Ketika beliau meninggal dunia dalam keadaan sakarat, tidak kuat, beliau menahan sampai beliau berkata, "Wallahi, demi Allah, indalil mauti la sakarat." Mati ini mempunyai sakarat. Allahumma hawwin alayya fi sakaratul maut. Ya Allah, mudahkan aku ya Allah dalam menghadapi sakaratul maut ini ya Allah. Ringankan ya Allah. Akhirnya ada suara yang menyuruh Nabi, "Ya Rasulullah, engkau sudah diringankan 70%-nya. 70 kali sudah diringankan, 70 sakroh. Tinggal 30 sakroh." Beliau tidak tahan, tidak kuat menahan sakit itu. "Engkau sudah diringankan 70 kalinya ya Rasulullah, 70%-nya. Akhirnya setelah mendengar seruan ini, Nabi teringat umatnya, karena Nabi sayang kepada kita, kepada semua umatnya. Lebih sayang daripada seorang ibu yang menyayangi anak semata wayangnya. Dia berdoa balik kepada Allah SWT. "Ya Allah, kalau begitu jangan ringankan aku ya Allah. Ringankan saja buat umatku ya Allah. Beratkan saja aku ya Allah, namun ringankan buat umatku ya Allah." Seperti itu. Jadi inilah pemirsa sekalian, kenyataan di hadapan kita yang luar biasa, yang maha dahsyatnya. Sakaratul maut, kehidupan dalam kubur, masih sekali panjang perjalanan kita. Jadi mudah-mudahan ada hikmahnya. Insya Allah kita bertemu kembali di video-video berikutnya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.